Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Artolistio. Sekarang di tempat saya sedang ada suara toa, sedang tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Polja. Untuk itu kita akan berdoa. Silakan Pak Krul Menik. Pak Krul Menik, silakan. Ya, terima kasih Pak Enardo. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Dan Engkau layakan kami Tuhan untuk masuk dalam perkenanan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami penghiburan dan sukacita Bapa. Tuhan Yesus, kami hanya mau mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau Bapa. Tuhan, bila melalui firman yang akan disampaikan oleh pastor kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dalam melewati hari-hari ini, hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Seberat apapun permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Bapak. Baik yang di Zoom, di live YouTube, bahkan yang akan mendengarkan siaran ulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Majikan kami. Adonai Kurios kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Krul Menik. Bu Nerliana, silakan baca dari Yesaya 52 ayat 1 sampai 15. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Harto. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga untuk saudara kami yang menonton kembali siaran hari ini. Puji Tuhan, kembali kita bertemu pada hari ini dengan hati yang baru dan semangat yang baru. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 52 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu, mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitahukan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, dan segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian. Ya, terima kasih Bunda Liana. Selanjutnya silakan Bu Sarma membaca dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma, terima kasih Bu Nurliana. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang hari ini dilayani oleh Pastor Joseph Paljam dengan judul Sinpro. Silakan Pastor. Suaranya Pastor, silakan. Oke, lupa dinyalakan mikrofonnya. Haleluya. Kita kembali ke Yesaya 52 ayat ke-13. Minta tolong Pak Yuda tampilkan. Nanti kita kembali beberapa ayat, kita balik ya. Yesaya 52 ayat 13. Ya, dikasih warna. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Penebusan itu, ya, ketika Yesus datang untuk menebus manusia. Bagi orang-orang yang tidak percaya tentang penebusan, maka mereka mengira Yesus gagal, saudara. Karena Yesusnya mati. Ya, muridnya cuma 12, semuanya nolak lagi yang orang-orang yang lain, katanya begitu kan. Wah, Yesus gagal ini. Firman Tuhan berkata bahwa Mesias, dia akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Berhasil apa? Misinya, saudara. Apa misi Yesus, saudara? Matius 20 ayat 28. Minta tolong ditampilkan, Matius 20 ayat 28. Misinya adalah untuk mati di salib, saudara. Yesus datang ke dunia, misinya bukan untuk mengkristenkan seluruh dunia, saudara ya, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia dengan cara memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ya, jadi kalau ada ustadz-ustadz Islam, ya, mana ayatnya Yesus mau menebus? Itu Yesus itu nggak rela itu mau dibunuh. Nah ini ayatnya, saudara. Ya,
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Karena inilah misi yang diemban oleh Yesus, dan dia sukses, saudara. Karena iblis berusaha mengintimidasi dan mencobai supaya Yesus jangan taat. Supaya Yesus memberontak dan membunuh seluruh umat manusia. Maunya iblis itu, ya, Tuhan marah dan dibunuh semua. Maunya iblis itu, manusia itu biar berdosa dan diazab semua, saudara. Maunya itu begitu, diazab. Makanya dikit-dikit diazab, dikit-dikit diazab. Anda lihat ya, yang di YouTube saya itu kan, yang chatting itu orang-orang Islam, diazab Allah biar mati, biar apa, saudara. Ya, orang-orang Islam itu ya 99,99% yang komentar itu mendoakan agar saya diazab sama Allah, saudara. Sama Allahnya mereka. Itu maunya iblis, saudara. Setiap orang yang tidak sesuai dengan agamanya, yang sesuai, ya, oke, diazab. Akhirnya seluruh dunia mati semua, mampus semua, saudara. Maunya begitu, saudara. Nah, sesama agama mereka saling mengazab, saudara, ya, saling ngutukin. Itu yang dimau sama iblis, seluruh dunia binasa. Tetapi ada Allah di sorga yang penuh dengan cinta. Maka dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ya, memberikan jiwanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Loh, kok bisa? Ngapain ditebus, saudara? Apanya ditebus dari apa? Ditebus dari apa, saudara? Saudara buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 tadi ya, yang kita baca tadi ya. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa itu yang namanya kesia-siaan? Nanti kalau Anda, ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Yaitu cara hidup yang berdosa, hamartia. Sehingga kamu masuk ke dalam alam maut. Makanya orang-orang, ya, ditakdirkan untuk dihukum. Semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan seharusnya semua manusia itu dihukum masuk neraka. Ya, semua manusia harus masuk neraka, semua manusia. Di Al-Quran juga ditulis ya, semua manusia termasuk orang Islam masuk ke neraka, saudara. Tetapi ya, Yesus datang untuk menebusmu dari neraka. Sebelum masuk neraka, Anda nunggu di alam barzah dulu, di Hades. Yesus datang supaya kamu jangan ada di Hades. Karena dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus, orang kalau mati pergi ke alam barzah, ke dunia orang mati. Ya, mengalami katanya siksa kubur, pertanyaan malaikat, apa segala macam sebutannya orang-orang dari agama lain. Tetapi di Hades itu memang gelap gulita, dan di situ orang disiksa oleh apa? Jiwanya sendiri. Oleh ingatan semua perbuatannya dia itu yang menyiksa dia, saudara. Semua perbuatan dia di dunia ini yang menyiksa dia di alam maut itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menebusmu dari alam maut. Makanya kalau Anda baca dalam 1 Petrus 3, seluruhnya itu Anda baca lengkap. Petrus cerita, Yesus pergi ke alam maut, ke Hades, ke Tartarus, ke jurang maut yang paling dalam, untuk membebaskan para tawanan, saudara. Dari Hades dipindah ke Paradiso. Makanya Yesus bilang sama penjahat yang disalib bersama dengan dia, pada hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus, di Paradiso, bukan di Hades, saudara. Ya, maka itu, Paulus pun mendapat penglihatannya bukan alam barzah, saudara, tapi Paradiso. Taman Tuhan. Kita kembali ke Eden, saudara. Return to Eden. Bukan judul film, saudara ya. Tapi kita ditebus dari Hades, kita pergi ke Eden, saudara. Sehingga kita tidak lagi mendatangi neraka. Sejak kapan itu penebusan itu? Sejak sekarang. Sejak sekarang kok masih mati? Nah, yang mati itu badannya. Karena sekarang ya, tubuh kita keluar dari Eden, ada di dunia fana. Semua tubuh kita ini harus mati, saudara. Tubuh jasmaninya harus mati, jiwanya itu nanti yang pergi meneruskan Eden. Hari ini Eden sudah ada. Hari ini Eden itu ada, saudara.
Jadi ya, kalau Anda menerima penebusan dari Tuhan Yesus, artinya apa saudara? Artinya Anda pindah dari Hades, dari alam barzah, pergi ke Taman Eden, Taman Firdaus. Sejak kapan? Sejak sekarang. Kalau Anda sekarang menerima Tuhan Yesus untuk menebusmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang, hari ini, maka Anda sedang pindah ke Taman Eden, ke hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 40 mengatakan demikian, pindah hidup kekal. Dan nanti di akhir zaman tubuh jasmani kita dibangkitkan. Ya, lalu melanjutkan ke dalam langit dan bumi yang baru. Tapi hari ini kita semua yang ditebus sudah pindah ke Taman Eden. Tapi Anda harus benar-benar ditebus. Masalahnya banyak orang Kristen, tapi dia tidak ditebus. Banyak sekali. Karena pendetamu nggak ngajarin. Bahkan pendetamu saja belum tentu sudah ditebus, saudara. Buktinya apa? Buktinya pendetamu masih cinta dengan hedonisme. Cinta dengan mobil mewah. Senang pakaian mewah. Ya, dan akhirnya selingkuh. Akhirnya berzina. Itu bukti bahwa pendetamu dan gerejamu belum lahir baru, saudara. Belum didamaikan. Makanya orang yang ditebus itu, ya, artinya dia didamaikan, saudara. Dia didamaikan. Makanya orang yang ditebus itu, 1 Yohanes 3 ayat 9, tolong dibuka. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang ditebus itu tidak bikin dosa lagi, saudara. Tidak berbuat dosa lagi. Karena dia ditebus. Arti ditebus itu, ya coba 1 Yohanes 3:9 ya. Orang yang lahir dari Allah, lahir baru. Lahir dari air dan roh. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab ada benih ilahi, tadi 1 Petrus 1. Ada benih ilahi di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Lihat, dia tidak dapat berbuat dosa, saudara. Tetapi dia tidak kebal dari dosa. Tahu bedanya? Satu, dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Ada benih ilahi, ada kelahiran baru. Karena ia didamaikan dengan Sang Cinta. Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Orang yang lahir baru didamaikan dengan Sang Kasih itu, saudara. Sehingga tidak ada kebencian lagi di dalamnya. Sehingga tidak ada lagi maut di dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dengan tidak berbuat dosa lagi, saudara. Karena kata aslinya bukan sebuah tindakan dosa, bukan ya. Ia tidak hamartia. Nah, yang benar itu ya bahasa aslinya. Sebab benih ilahi ada dalam dia dan ia tidak hamartia lagi. Ya, dia tidak menuju kepada neraka lagi, saudara. Tetapi ia ada di Hades. Ya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu sekarang, saudara. Orang ini dipenuhi dengan cinta dari surga, ya, yaitu benih-benih cinta tadi. Ya, benih-benih cinta itu masuk di dalam hatinya. Benih cinta yang ilahi, bukan nafsu ya saudara ya. Nafsu itu bukan cinta. Banyak orang mengira yang namanya nafsu itu cinta, istrinya sampai 4. Homoseks, biseks, dia mengira itulah cinta, bukan, itu nafsu saudara. Ya, itu nafsu, bukan cinta. Makanya Anda harus punya definisi cinta yang benar. Itulah sebabnya ketika Anda ditanya cintanya siapa? Cintanya Yesus. Bukan cintanya Pak Ustadz yang bininya 4. Bukan cintanya Salomo yang bininya 1000. Bukan cintanya orang-orang yang suka selingkuh. Bukan cintanya orang-orang homoseksual dan lesbian. Bukan cintanya orang-orang yang suka pedofilia. Tapi cintanya Yesus. Cinta yang sejati. Bahkan bukan cintanya Sang Buddha, saudara. Belum nyampe Buddha. Buddha memang mencinta, tetapi cinta yang sejati itu yang cinta yang sampai mengorbankan dirinya sendiri,
yaitu Yesus Kristus itu. Makanya misinya Yesus itu berhasil. Iblis itu masuk di dalam jebakan. Iblis berusaha supaya Yesus yang murka dan membunuh orang-orang yang memusuhi dia. Tetapi Yesus taat sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya dia bisa pergi ke Hades. Ke dunia orang mati. Loh, mengapa harus mati dulu? Mengapa harus menanggung dosa dulu? Supaya dia berdosa. Supaya dia menjadi sangat berdosa di dalam kesuciannya dan kebenarannya, dia menjadi sangat berdosa sehingga dia ada di dunia orang mati yang paling jahat, ya tempat iblis berada, dan dia ambil kunci alam maut, lalu semua orang yang percaya nubuatan di dalam Torah dan kitab para nabi diangkat naik ke paradiso. Itulah penginjilan, saudara. Itulah kabar selamat yang kita berikan kepada dunia. Kalau Anda percaya bahwa Yesus menebusmu, bahwa Sang Cinta itu mendamaikanmu, maka Anda bisa berdamai dengan Sang Bapa, Sang Allah, Sang Cinta yang sejati. Syaratnya Anda harus percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda standarmu cinta apa? Kalau kamu saja nggak percaya Yesus mati kok, percayanya Yesus disurupakan. Makanya Anda nggak punya standar cinta. Anda lihat ya, yang ada adalah bunuh, bakar, ledakan bom. Ya, kafir. Ya kan, azab. Karena nggak ada cinta. Anda orang Kristen yang berharap Agustan mati. Anda nggak punya cinta, saudara. Anda orang-orang Kristen yang mengharapkan orang-orang Islam ini diazab. Anda nggak punya cinta, saudara. Anda yang mengharapkan kadrun-kadrun ini dibunuh semua, dibasmi, itu Anda nggak punya cinta. Anda belum didamaikan dengan Sang Cinta. Sebab, jangankan berdamai dengan musuh-musuhmu, dengan dirimu sendiri saja Anda masih marah, saudara. Gara-gara miskin, gara-gara Anda kurang ganteng, gara-gara Anda Anda nggak berdamai. Bagaimana Anda bisa mau mengasihi orang-orang kadrun-kadrun ini? Saya berdamai dengan diri saya, saudara. Saya tahu saya bekas orang berdosa, makanya saya ngerti perasaannya Agustan, saudara, ketika dia bilang pahit gitu ya sama gereja. Saya tahu perasaannya Hani Christian ketika dikhianati sama gereja. Saya tahu perasaannya para pendeta Yudi Mulyana ini ya dulu ya. Makanya waktu saya datang sama Yudi Mulyana, waktu saya kasih tahu Yudi Mulyana mau bertobat, saudara. Karena saya ngerti perasaan dia dan saya membagi cinta pemulihan, cinta di dalam hidup saya itu kepada Yudi Mulyana. Karena saya didamaikan dengan semua kebencian-kebencian itu, saudara. Bagaimana saya bisa didamaikan? Karena saya terlebih dulu didamaikan dengan Sang Bapa, dengan Allah, segala Allah, Tuhan, segala Tuhan. Ya, didamaikan oleh darah Yesus. Itulah keberhasilan Yesus dalam Yesaya 52 ayat 13 tadi. Ada keberhasilan di sana, ada penebusan di sana, dan Anda tidak membayar karena Ia yang membayarnya dengan hidupnya, dengan nyawanya, saudara ya. Nah, saudara, itulah makna dari penebusan. Anda didamaikan dengan sang cinta itu. Kalau Anda sudah didamaikan dengan sang sumber cinta, maka Anda bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau Anda belum berdamai dengan Bapa, Anda nggak bisa memaafkan masa lalumu. Anda tidak bisa memaafkan hari ini kamu yang cacat, hari ini kamu yang sakit, kamu yang ada kelemahan-kelemahan, kamu yang bangkrut, kamu yang ditinggal, dikhianati, kamu yang dikecewakan. Kamu nggak bisa terima. Karena kamu sendiri belum berdamai dengan Bapa, kamu harus ketemu dengan Sang Cinta itu, saudara. Anda harus wajib ketemu dengan Sang Cinta, maka Anda ngerti cinta itu apa, lalu Anda bisa mengalami cinta, dan Anda bisa berdamai. Didamaikan. Begitu Anda berdamai dengan Bapa, Anda berdamai dengan sendiri, lalu Anda bisa berdamai dengan musuh-musuhmu dan semua sesama manusia.
seperti saya bisa mengasihi Agustan walaupun dia mau bunuh saya. Saya bisa mengasihi ya orang-orang yang memfitnah saya. Karena saya sudah didamaikan. Saya sendiri orang yang didamaikan, yang mendapat pengampunan besar dari kerajaan cinta itu, saudara. Makanya saya bisa melepaskan pengampunan itu bagi orang lain. Itulah makna penebusan, saudara ya. Itulah makna dari penebusan dari hidupmu yang sia-sia itu, saudara. Kalau kamu tidak mengerti cinta, Anda tidak bisa mengampuni dirimu dan tidak bisa mengampuni sesamamu. Maka kamu sedang menuju ke neraka. Ya, hidupnya pokoknya Allahnya isunya mengasap, terus otaknya isinya Allah. Betulkah Tuhan Yesus ingin mengasap Agustan? Enggak, saudara. Tuhan Yesus ingin Agustan itu bertobat dan diampuni dan dipulihkan sama seperti saya. Orang-orang yang lihat saya zaman dulu dengan sekarang, mereka marah. Kenapa kamu dipulihkan? Maunya kan saya dihancurkan sama mereka. Tapi mereka melihat Paul dipulihkan. Keluarganya sekarang baik. Mereka marah seperti anak sulung sama anak bungsu. Padahal Kristen, saudara. Padahal Kristen, tapi mereka marah, nggak terima. Kalau si Paul dipulihkan sama Tuhan, dia sudah menyakiti saya. Dia sudah begini, sudah begitu. Kenapa dia tidak menerima karma? Tidak menerima azab. Tuhan lebih suka saya diampuni dosanya dan bertobat kembali kepadanya daripada mengasap saya, saudara. Tuhan lebih suka Anda bertobat kembali kepadanya daripada menghukummu. Sampai satu titik kamu benar-benar mengeraskan hatimu, maka bukan Tuhan yang menghukummu, kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Karena kamu nggak punya cinta, sehingga perbuatanmu yang menghukum dirimu, bukan Tuhan, saudara. Ya, unik ya, saudara ya. Nah, saudara, orang-orang yang bisa berdamai, yang sudah didamaikan dengan Bapa, lalu berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan orang lain. Disitulah benih-benih cinta itu bertumbuh, saudara. Nah, itu yang dimaksud oleh 1 Petrus 1. Kamu ini ditebus ya dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bercacat celah, darah dari manusia Allah sendiri, saudara. Karena Yesus adalah sang Allah. Allah bisa mati, nggak bisa. Makanya dia harus jadi manusia supaya bisa mati. Dan setelah mati dia harus pergi ke alam maut. Ya kan? Supaya diambil kunci alam maut itu dari tempat yang paling jahat itu, saudara. Dan iblis saat itu dikalahkan. Kenapa? Karena Yesus turun ke alam maut bukan karena kebencian. Bukan karena ia gagal, penuh dengan dosa. Tapi karena ia taat dan dia penuh dengan cinta, dia pergi ke alam maut. Sama seperti ayah saya ketika saya lagi mau dikeroyok orang sekampung, dia pasang badan buat saya, sampai dia mau dibunuh tuh ya sama orang sekampung itu, saudara. Gara-gara saya nakal, saudara. Kalau Anda ngerti tentang pengorbanan seorang ayah, yang dia sampai belain saya begitu, saudara. Ya, ia adalah Bapak yang belain kita sampai dia ikut-ikutan terperosok, ya. Ada ya di komunitas kita ya, saya nggak usah sebut namanya ya, karena saya belum izin. Ada seorang ayah di sini, ya, kaya raya, saudara. Tapi supaya anaknya jangan masuk penjara, dia jual seluruh hartanya, dia lepaskan semuanya, dan hari ini ayah ini hidup pas-pasan, mepet, saudara, hidupnya. Padahal orang ini dulu kaya raya, saudara. Tapi demi anaknya, saudara, dia rela menderita supaya anaknya jangan masuk penjara. Ya, saya kalau ingat ceritanya orang ini cerita sama saya ya, saya suka bilang, ya itulah, orang ini penuh seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di sorga. Dia berkorban demi anaknya, walaupun anaknya ini brengsek. Ya, dia lepaskan semuanya sampai hidupnya susah, dia sekarang menderita. Demi anaknya, saudara. Itulah yang Bapa di sorga lakukan buat kita. Ya,
Bapak mana yang mau anaknya menderita gagal terus sampai terpuruk, masuk penjara, masuk ke neraka gitu ya. Makanya ada Yohanes 6 ayat 40, supaya aku membangkitkannya di akhir zaman dan dia beroleh hidup kekal. Itu maunya Tuhan, saudara. Itulah mau dari Sang Pencipta yang penuh dengan cinta. Bukannya asap sana, asap sini, semua diasap semua. Sinetron isinya asap semua. Itu nggak ada cinta di sana. Pergi, tinggalkan katanya kan. Kebaskan kakimu. Kebaskan debu dari kakimu, saudara. Yaitu apa? Kotoran-kotoran najis itu. Kebencian. Kebencian itu semua Anda kebaskan. Semua dosa diawali dari kamu tidak berdamai dengan dirimu sendiri. Kita tidak kebal dosa, saudara. Kita tidak kebal dosa, tidak waterproof, tidak sinproof ya. Judulnya kan ini sinproof, kebal dosa. Kita tidak kebal dosa. Memang kita tidak berdosa lagi, tidak tersesat lagi maksudnya. Tetapi kita tidak kebal dosa. Jadi Anda harus kebaskan semua kebencian dari hidupmu. Dikebaskan, Anda punya benih ilahi di dalam hidupmu, disirami, dirawat, benih ilahi itu benih cinta itu, saudara. Mulai dengan berdiakonia, lalu belajar mendoakan musuh-musuhmu. Bukannya ngutukin diasap, biar diasap. Oh jangan, saudara, kasihan, saudara ya. Berapa banyak orang ngutukin saya, coba Anda lihat di YouTube chat, live chat itu ya. Kalau Anda lihat ya, komen di YouTube-nya itu, kalau Anda ngutukin itu pasti orang Islam, saudara. Orang Kristen aja yang ngutukin saya loh. Itu Gilbert ngutukin saya, saudara, anak iblis. Gilbert lagi diingat-ingat. Bukan saya ngasih contoh. Ya kan? Tetapi Anda, kita, saya, kita semua, saudara, punya benih cinta di hati kita. Benih itu harus disiram, dirawat, supaya bertumbuh makin kuat, cintanya itu makin kuat, sehingga cinta itu berkuasa dalam hidup kita, dan berbuah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Berbuah roh, jangan dikit-dikit diasap. Wah, itu ajaran setan, saudara ya. Dikit-dikit diasap itu ajaran setan. Ya, saudara. Jadi, ya saudara, kita yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang penuh dengan kebencian dan pelampiasan hawa nafsu itu, ya kita sudah ditebus. Jangan lagi ke sana, kebaskan itu, saudara. Karena kita tidak kebal dosa. Kita memang tidak berdosa lagi, tidak tersesat lagi. Tapi kita nggak kebal dosa loh, saudara. Jangan sampai kenajisan itu nempel sama kita lagi. Makanya benih cinta itu harus disiram, dirawat tiap hari. Mendengar firman Tuhan, ya. Kemudian Anda lakukan. Ngerawat cinta itu caranya cuma begitu. Dengar firman, lakukan, dengar firman, lakukan. Caranya hanya itu, saudara. Ngerawat cinta. Ya. Tapi bukan dengan ikut menghakimi orang lain. Jangan urusin orang lain. Anda ngurusin orang lain karena hidupmu tidak beres. Ingat pelajaran hari Minggu. Anda itu ngurusin orang lain, ya. Kain itu ngurusin Habil karena dia nggak beres hidupnya, saudara. Korbannya dia, hati dia nggak beres. Makanya dia menghakimi si Habil, digebuk, dibunuh. Jangan ngurusin orang lain. Urus dirimu, saudara. Beres hidupmu. Jangan ngurusin rambutnya orang lain. Tiap hari saya ingatkan ya saudara ya. Jangan ngurusin penampilannya orang lain. Urus dirimu sendiri. Rawat itu cinta. Sudahkah hari ini aku berdiakonia? Sudah Pak, seminggu, sebulan sekali. Aduh, setiap hari, setiap saat. Sudahkah kamu menyatakan cintamu kepada sesama hari ini? Selalu pertanyaan kalau pagi. Sudahkah aku menyatakan cintaku pada sesamanya? Ya, jadi kalau pagi Anda bangun, terima kasih Tuhan, jangan, aduh Tuhan aku capek, Tuhan aku begini, aku begitu, jangan saudara. Bangun pagi, langsung, terima kasih Yesus, Yesus engkau baik, sungguh baik. Apapun keadaanmu, bangun pagi selalu bilang, Yesus engkau baik. Coba deh. Ya, Yesus baik.
Anda mulai latihan ya. Anda yang kalau pagi moodnya jelek, siapa di sini? 90% Anda moodnya jelek kalau pagi itu ya. Saya enggak, saudara. Saya kalau bangun tidur, ngelilir, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Moodnya langsung kayak manggil, apa saudara? Manggil suasana sorga. Coba Anda lakukan Pak Enardo kalau pagi itu ya. Begitu bangun melek lagi ngelirir, aduh Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Begitu ya. Selalu ya. Bisa begitu. Bisa juga Anda yang introvert nyanyi, Yesus Engkau baik. Oh, kalau saya, aduh Tuhan Yesus, luar biasa baik sekali Engkau. Itu langsung kayak memanggil suasana surga dalam hidupmu hari itu, moodmu jadi baik, saudara. Berkat itu datang. Anda kayak manggil berkat. Ayo berkat dalam nama Yesus datang. Gitu saudara kalau pagi-pagi ya. Jangan pagi-pagi bangun tidur ngomel-ngomel. Berkatnya mau datang ketakutan saudara, kamu usir. Kalau Anda punya cinta, Anda bisa. Ya. Iya ya, Bu Lucy ya. Pagi bangun. Langsung begitu bangun tidur ngelilir. Nggak usah sikatan, nggak usah segala macam. Aduh Tuhan Yesus kau baik sekali. Begitu Bu Lucy. Ya. Nah, nanti sambil begitu duduk, nggak usah jeritan apa segala macam, berdoa bahasa harus 1 jam. Telat nanti ke kerjanya saudara. Sambil jalan, sambil masak, sambil nyiapin teh. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari utara, selatan, timur, barat, masuk. Gitu saudara. Saudara kan panggil berkat, saudara panggil kerajaan surga itu masuk di dalam nama Yesus. Coba dilakukan, jangan nggak percaya saya. Ya. Jangan percaya saya. Oh, bukan cuma dengar lagu pujian. Ya, puji hati-hati. Bukan cuma dengerin. Anda ngomong dengan mulutmu, panggil itu berkat. Ngulet, Tuhan Yesus engkau baik. Nah, gitu. Jangan ngomel-ngomel pagi-pagi. Walaupun aku sambil buru-buru, sambil mandi, nggak sempat mandi mungkin ya. Sambil ganti pakaian, buru-buru lari ngejar bus. Ya. Ayo dalam nama Tuhan Yesus berkat datang dari utara, selatan, timur, barat. Wah, dalam nama Yesus. Gitu, saudara ya. Panggil berkat, terima kasih Tuhan Yesus baik, begitu. Cinta itu mengalir. Dan Anda lihat, hari ini aku mau bikin baik sama siapa? Aku mau mengekspresikan agape, bukan nafsu ya. Aku mau merasakan cintaku, cintanya nafsu kepada tetangga, kepada teman di kantor, geblek saudara. Pagi ini aku mau mengekspresikan agape itu kepada siapa? Anda bawa nasi bungkus, Anda sambil jalan, di tukang mie Anda beli 2 bungkus, 1 nanti buat dikasih sama office boy mungkin di kantormu, atau kasih ke orang ngemis, ada orang miskin di sana, 1 buat supir angkot mungkin yang ngantarmu, saudara. Mas, sudah nyarap belum? Nih, kasih supir angkot. Apalagi Anda lagi naik ojek, ya Anda beli 2, 1 buat tukang ojeknya. Wah, boro-boro Pak, saya kalau naik ojek saja ditawar 20.000 tak tawar 5.000 Pak. Waduh. Jangan ya, malam pulang kantor, Anda pulang kerja mau tidur. Ya, Anda bilang lagi, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah bikin baik semua. Sempurnakan semua pekerjaan hari ini Tuhan. Itu saudara. Anda lihat ya, kami sekeluarga hidup bahagia. Kami praktekkan itu tiap hari saudara. Jehovah Tsebaot, kita bikin tema, ini tema keluarga yang saya share ke Anda supaya Anda bisa copy paste untuk hidupmu dan keluargamu saudara. Jehovah Tsebaot di dalam nama Yesus, begitu saudara. Ya, Anda didamaikan dengan Sang Bapa, didamaikan dengan diri sendiri, maka Anda bisa berdamai dengan banyak orang. Dan orang-orang akan didamaikan kepadamu, saudara. Musuh-musuhmu pun diperdamaikan denganmu. Saya dulu mikir gegeran sama mertua, baikannya gimana Tuhan, aku ini pendeta, Tuhan. Nggak nyangka, saudara, musuh-musuh pun diperdamaikan kepada saya. Ya. Nah, kalau ada yang tidak mau damai dengan saya, terserah dia. Pokoknya saya masih siap untuk memberkati dan siap berdamai dengan siapapun. Dia tidak mau, bukan urusan saya, saudara ya. Haleluya. Itu ya, itulah makna penebusan. Lalu kabar sukacita itu kamu beritakan kepada orang-orang. Tadi di dalam Yesaya, ya, diberkatilah orang yang membawa kabar baik, ya. Orang yang membawa kabar baik itu diberkati. Kabar keselamatan, kabar pendamaian. Dan juga di dalam Petrus juga tadi disebutkan. Ya,
Berbahagialah orang yang mendapat kabar baik. Dan keselamatan itu kita beritakan. Pendamaian itu kita beritakan. Bagaimana orang percaya dengan pemberitaan? Ulang kamu tiap hari bersungut-sungut, ngoceh-ngoceh. Bersungut-sungut terus. Coba kalau hidupmu penuh dengan sukacita, ya kan? Coba kalau hidupmu selalu beruntung. Coba kalau hidupmu penuh dengan pengampunan. Coba hidupmu selalu penuh dengan sukacita. Anda nggak usah ngomong panjang lebar, orang tahu kamu punya Tuhan di dalam hidupmu, ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Anda nggak usah bahasa roh keras-keras, saudara. Anda sambil bahasa roh keras-keras, sambil merut-merut, sambil misu-misu, Anda bahasa roh keras-keras, tetapi hatimu penuh dengan kebusukan, penuh dengan kebencian. Pengennya semua orang diazab semua, saudara. Waduh, Anda mau hebat khotbah, tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa dewa sekalipun, orang enak, saudara ya. Tapi kalau hidupmu pagi-pagi udah bilang terima kasih Tuhan, berkat datang. Tiap pagi kamu bangun tidur, ya kamu panggil itu berkat. Khotbahmu nggak usah ribet-ribet sama temanmu, saudara. Simple, ya. Orang akan datang pada Yesus yang kamu sembah. Orang akan meminta juga penebusan itu, saudara. Bagi dong penebusannya. Itu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.